Nah, selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan turunlah ke atas saudara-saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami serahkan akan acara ibadah ini dalam tangan Tuhan. Marilah Engkau sendiri yang akan memberkati, menolong kami, dan Engkau sendiri yang beracara di dalam ibadah ini, Bapa. Dan Engkau sendiri yang pada saat ini akan menyatakan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini, supaya kehadiran-Mu menjamah semua yang hadir, Amin, Yesus. memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan, memberikan harapan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Kitanya siap. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap semuanya berada dalam sehat, tetap semangat, dan ada sukacita. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara saya mengajak, mari kita akan hidup lebih melekat lagi kepada Tuhan dengan selalu hanya bersandar kepadanya. Tinggal dalam persekutuan di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang memuliakan akan nama daripada Tuhan. Ingat saudara sekalian, ranting yang tidak berbuah akan ditebang. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Karena kuasa daripada firman Tuhan, hidup kita itu dibersihkan, sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah yang memuliakan akan nama daripada Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Ada amin, saudara? Nah, saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian yang akan mengingatkan kita sekalian bahwa kita hidup pada zaman akhir. Dan saat ini saudara sekalian, apa yang kita lihat semuanya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dan COVID-19 mungkin sudah berganti dengan corona yang lain, yaitu corona B117. Deru-deru peperangan sudah mulai terdengar, saudara sekalian. Dan setiap kali bisa meledak menjadi peperangan yang besar, yang menakutkan. Pekerjaan, ekonomi, di mana-mana di seluruh dunia ini semuanya kolaps. Kita hanya berharap kepada Tuhan dan persiapkan diri kita menghadapi zaman akhir. Hiduplah menyenangkan hati daripada Tuhan. Dan itu yang menjadi nyanyian kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, gemerlang bagai emas murni,
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami muliakan nama-Mu, Bapa.
Kami besarkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa bahwa itu yang Engkau inginkan dalam kehidupan ini. Kami tahu untuk apa kami ada di dalam dunia. Engkau ingin supaya kami menyenangkan hati daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, firman-Mu, berkata-katalah Bapa. Marilah Engkau sendiri membasahi tanah hati yang kering. Engkau menyegarkan kami melalui firman-Mu. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan membaharui kehidupan kami hari lepas hari. Supaya kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, kami boleh mengimitasi Kristus dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat Kristus, melihat kami seperti Kristus, dan nama Tuhan dimuliakan. Marilah Roh Kudus, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Melalui ibadah ini Bapa, kami mohon Engkau yang mengatakan 2-3 orang yang berkumpul, Engkau ada. Nyatakan keadaanmu, nyatakan keberadaanmu, nyatakan kehadiranmu di tengah-tengah kami. Yang lemah kuatkan Tuhan, yang bersedih berikan sukacita surgawi. Demikian juga Tuhan, kami serahkan yang datang dengan beban yang berat, Engkau memberikan kemenangan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah mengalami perubahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada saudara untuk merenungkan tentang perumpamaan pokok anggur. Perumpamaan yang Tuhan kita Yesus Kristus berikan. Dan kita tahu melalui perumpamaan ini, saudara sekalian, ada satu pesan, ada satu keinginan daripada Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, saya akan membacakan, saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Sekali lagi, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Bapakku itu pemiliknya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, pengikutku, milikku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, suatu kebiasaan kita melihat pada zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Bila orang ingin menyampaikan sesuatu, itu disampaikan melalui perumpamaan. Demikian dengan Tuhan kita Yesus. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang saat itu, tetapi juga kepada kita sekalian. Melalui perumpamaan pokok anggur yang benar. Dikatakan
Yang pertama-tama tentu dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakku adalah pengusahanya. Dan orang-orang yang percaya adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Nah, perumpamaan ini, saudara sekalian, mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa pokok anggur merupakan tanaman kegemaran daripada Allah sendiri. Ya. Dia lebih prefer, saudara sekalian, kepada pokok anggur dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Dia lebih memperlakukan lebih tanaman anggur dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Dia lebih mengasihi orang-orang Yahudi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ini merupakan satu kenyataan. Dan kalau boleh saya katakan, juga dia akan memperlakukan kita sebagai orang-orang Israel yang rohani. Oleh karena kita percaya Yesus. Dia akan memperlakukan kita itu lebih daripada yang lain-lain yang tidak percaya kepadanya. Nah, mari kita merenungkan, saudara sekalian. Di dalam bagian yang pertama ada dua hal. Dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ini merupakan peringatan kepada kita sekalian. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah yang benar, maka hidup kita itu dipandang oleh Allah tidak berguna bagi dia. Dan ranting yang tidak berguna pasti akan dipotong, dibuang oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan dicampakkan ke dalam api. Di dalam arti kata, kalau ranting ini menunjuk kepada hal yang alamiah, ya, ranting menunjuk kepada hal yang alamiah atau ranting itu sendiri. Ranting itu menjadi kayu bakar pada saat itu. Tapi kalau ini gambaran kita, gambaran hidup kita yang tidak menghasilkan buah, maka dia akan dicampakkan, akan dipotong, dibuang. Ya. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal yang ke-59 dikatakan di dalam ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Yang menjadi masalah cuma satu. Karena kita itu terpisah daripada Tuhan kita Yesus. Kita sudah dipotong, sudah dipisahkan, dibuang. Dan yang membuat pemisah kita dengan Allah adalah segala dosa dan kejahatan kita. Ingat, ya, kenapa Tuhan tidak menolong? Oleh karena yang memisahkan kita dengan Tuhan itu dosa dan kejahatan kita. Dan bukan hanya dibuang, tetapi juga dicampakkan ke dalam api. Di sini bukan hanya berbicara tentang furnace yang kita kenal pada zaman itu, saudara sekalian, dapur api, tetapi juga kita mengenal
Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan merupakan gambaran kalau kita hidup di dalam dosa, maka akhirnya saudara sekalian, kita akan dicampakkan di dalam penghukuman daripada Allah yang kekal. Kembali kita melihat perumpamaan yang lain, saudara sekalian, yang memperingatkan kita supaya hidup kita itu jangan hidup percuma di dalam dunia ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini weird. Aneh. Ya. Anggur adalah tanaman kegemaran daripada Allah. Tapi dikatakan pemilik kebun anggur ini dia menanam pohon ara di kebun anggurnya. Bukankah ini aneh? Bukan, saudara sekalian. Dan kita bisa membayangkan kalau pohon ara ini ditanam di kebun anggurnya, maka pohon ini pasti hidupnya senang. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Pasti pemiliknya akan memeliharanya melalui pengurus kebun anggur supaya bisa tumbuh dengan baik. Pemiliknya akan melindungi pohon ara ini. Menjaga, memelihara, memenuhi segala kebutuhan daripada pohon ara ini. Kalau kita bandingkan dengan perumpamaan yang sebelumnya mengenai pohon anggur, maka banyak orang membedakan, saudara sekalian, bahwa pohon anggur itu menggambarkan bangsa Israel. Tetapi pohon ara menggambarkan bangsa-bangsa yang bukan Israel. Tetapi bangsa-bangsa yang menerima keselamatan daripada Allah karena percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa-bangsa yang lain pun menjadi milik daripada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi milik daripada Tuhan. Tuhan akan memperlakukan setiap orang yang percaya lebih daripada orang-orang yang tidak percaya. Ini firman Allah. Kalau kita teruskan, saudara sekalian, di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, pemilik pohon ara itu datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun, dinanti 3 tahun, seharusnya sudah harus berbuah. Tetapi aku tidak menemukan buah. Tebanglah pohon ini. Dan itu keputusan daripada pemilik pohon ara. Kalau kita kaitkan dengan pohon anggur yang sebelumnya menjadi pembahasan kita, hal yang sama, dipotong. Ranting kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, itu akan dipotong. Demikian pohon ara itu juga akan ditebang, dibuang, nggak berguna bagi Allah.
Kalau hidup ini tidak menghasilkan buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Kalau hidup ini menghasilkan buah-buah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang kecut, yang masam, kehidupan yang jahat, berdusta, menipu, menyakiti hati, memfitnah, tidak hidup di dalam kehendak Allah, maka Tuhan akan menyesal, memberkati kita dengan kecukupan, melindungi kita, menjaga kita dari serangan-serangan musuh, baik itu kuasa-kuasa kegelapan maupun juga sakit penyakit. Memperpanjang hidup kita sehingga kita bisa masuk di dalam tahun 2021. Ingat, banyak orang tidak bisa masuk di dalam tahun 2021. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Hasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan, supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Supaya Tuhan jangan menyesal memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Supaya Tuhan jangan menyesal memberkati kita dengan kecukupan. Supaya Tuhan jangan menyesal melindungi dan menjaga kita dari serangan-serangan musuh. Yang mau merusak kehidupan kita. Yang mau merusak dan menghancurkan akan usaha kita, pekerjaan kita. Saya kira dasar alasan Tuhan itu mengatakan di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar dan pohon ara, itu masuk akal, saudara sekalian. Kalau saudara menanam pohon buah, tentu mengharapkan buah dihasilkan. Bukan untuk perhiasan, tapi supaya buah itu supaya pohon itu menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh pemiliknya. Demikian juga kita memahami kenapa Tuhan mengatakan ranting yang tidak berbuah dipotong dan pohon ara yang tidak menghasilkan buah ditebang. Karena Tuhan melihat hidup kita tidak berguna. Hidup kita percuma. Nyanyian yang sudah kita nyanyikan, saudara sekalian, itu mengatakan apa? Hiduplah menyenangkan hati daripada Tuhan. Jangan hidup mengecewakan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini zaman akhir. Persiapkan diri kita dengan baik, saudara sekalian. Hiduplah menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang memuliakan nama Tuhan. Dan buah yang tidak memalukan nama Tuhan. Yang merendahkan nama Tuhan. Yang membuat nama Tuhan kita Yesus dihina oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pohon yang tidak menghasilkan buah. Ranting yang tidak berbuah. Tuhan tidak akan menyayangi lagi. Hal yang kedua, dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Dari daun-daun yang tidak berguna, dibersihkannya. Supaya menghasilkan buah yang banyak.
Tuhan membersihkan kehidupan kita, saudara sekalian. Supaya hidup kita boleh menghasilkan buah yang banyak. Bagaimana cara Tuhan membersihkan kehidupan kita? Dari segala kecemaran dosa. Daripada segala kekotoran dunia ini, Pak. Yang pertama, melalui ganjaran. Di dalam Ibrani 12 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Di dalam Ibrani, mari saya akan membaca bagian ini. Bagian yang penting di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9. Maaf, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, Ibrani 12 ayat 9 sampai 11, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ya, walaupun ayah kita itu menghajar kita, tetap kita menghormati ayah kita. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa? Segala roh. Ya. Bapa, segala roh. Segala manusia. Bapa yang menciptakan semua roh. Yang membuat kita hidup. Supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Kata mendidik. Dikatakan menghajar. Kalau kita tidak melakukan hal yang benar, yang baik, dia menghajar. Tetapi dia menghajar kita. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi apabila Tuhan menghajar kita melalui penderitaan, melalui kesukaran yang diizinkan datang dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Supaya kita itu hidup kudus. Bersih. Dari segala kekotoran dan kecemaran dosa. Memang tiap-tiap ganjaran dikatakan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Enggak senang. Sakit. Tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Apa yang dihasilkan daripada hajaran? Yaitu buah kebenaran. Hidup kita jadi benar. Bukan hanya hidup kita dilepaskan daripada kekotoran dan kecemaran, tapi hidup kita jadi benar. Jadi baik. Melalui segala penderitaan dan kesukaran yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, orang tua kita mengajar kita. Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Menghajar kita melalui pencobaan dan kesukaran yang diizinkan datang dalam kehidupan kita.
supaya hidup kita bebas daripada segala kecemaran, daripada dosa, supaya hidup kita menjadi benar, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan membersihkan kita melalui apa? Melalui firman. Dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan punya kuasa untuk membersihkan kehidupan kita. Ketika orang beribadah, jangan kita ringankan ibadah. Ketika saudara beribadah, Tuhan membersihkan kehidupanmu daripada segala kotoran, kecemaran. Tuhan membersihkan pikiranmu, hatimu daripada segala kotoran dan kecemaran. Supaya hidup kita ini bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita malas di dalam ibadah, hoream, malas, kita akan kehilangan kesempatan untuk Tuhan bersihkan. Demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan, maka kuasa firman akan membersihkan kehidupan kita dari segala kecemaran dan kotoran dosa. Sehingga kita menjadi bersih. Tujuan Tuhan membersihkan kita. Tentu supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Nah, kita masuk dalam bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya dan kamu ranting-rantingnya. Yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita menghasilkan buah. Jangan hidup tidak berbuah. Hasilkan buah yang banyak melalui perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah kunci. Sekali lagi, kunci atau rahasia hidup menghasilkan buah yang banyak. Yang pertama, saudara sekalian, melalui perumpamaan ini adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Di dalam ayat yang keempat, yang merupakan kunci. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari di dalam doa, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan hal itu, saudara sekalian, maka hidup ini pasti akan menghasilkan buah. Perbuatan-perbuatan kita akan memuliakan nama Allah dan tidak memalukan nama Tuhan. Dan perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting itu kalau lepas daripada pokok anggur nggak bisa berbuah. Tapi kalau dia melekat pada pokok anggur, maka kita melihat bahwa pokok anggur itu akan mensuplai segala yang dibutuhkan supaya ranting itu bisa menghasilkan buah. Kita tidak bisa, saudara sekalian, berbuah
bila kita terlepas dari persekutuan kita dengan Tuhan. Seringkali kita mengalami kegagalan, bukan? Karena kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita ingin melakukan yang baik, Rasul Paulus mengatakan. Tetapi justru ada hukum-hukum yang lain pada anggota tubuh kita yang melawan keinginan yang baik untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi tawanan-tawanan dosa. Hanya dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Kita gagal seringkali, kita mengalaminya. Kita gagal di dalam melakukan kehendaknya. Gagal mengasihi Tuhan dan sesama. Gagal melakukan yang baik. Gagal mengontrol emosi. Gagal sabar. Gagal melawan hawa nafsu daging. Gagal mengampuni. Gagal melakukan kehendak daripada Tuhan. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan, terakhir, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apapun. Apa yang kita bisa lakukan di luar Tuhan? Mau sukses? Kalau Tuhan tidak memberikan kesuksesan, kita tidak akan pernah sukses. Mau sehat? Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada kita, kita tidak akan sehat. Mau jalan keluar? Kalau Tuhan tidak memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan hidup, kita tidak akan menemukan jalan itu. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini harus kita sadari. Kita membutuhkan Dia untuk menolong kita. Demikian juga di dalam hidup yang menghasilkan buah, kita membutuhkan Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam membaca firman-Nya, merenungkan, menyimpan firman itu dalam kehidupan kita, dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Engkau pasti akan berbuah, menghasilkan buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Rahasia kita menghasilkan buah yang banyak adalah hidup mau dipimpin oleh Roh Allah. Kalau saya katakan Roh adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Roh. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh daripada Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 dikatakan, barang siapa milik Yesus, apakah saudara sudah menjadi milik Yesus? Ia telah mensalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kehendaknya. Ia mensalibkan daging, mensalibkan manusia yang berdosa itu bersama dengan Yesus, mati di atas kayu salib. Segala keinginan, hawa nafsu, dan keinginan dosa itu sudah mati, sudah hilang di dalam kehidupan kita. Lalu dilanjutkan, jikalau kita hidup oleh Roh. Kalau kita hidup oleh Roh, kalau kita dilahirkan baru oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Saat ini, saudara sekalian, apakah kita menjadi milik daripada Kristus? Apakah kita hidup oleh Roh, sudah dilahirkan oleh Roh Kudus sebagai ciptaan yang baru? Kalau kita mengaku sudah dilahirkan baru,
maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Mau dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk melakukan kehendak daripada Allah. Sehingga kita tidak berjalan menurut maunya sendiri. Orang yang berjalan menurut maunya sendiri adalah orang yang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi orang yang hidup dipimpin oleh Roh, maka ia adalah merupakan milik daripada Allah. Ia adalah merupakan ciptaan yang baru, yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Oleh karena percaya akan nama Yesus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saudara baca di dalam surat Galatia, saudara akan mendapatkan di dalam surat Galatia, orang yang hidup di dalam pimpinan daripada Roh Tuhan, maka dikatakan dia akan menghasilkan buah. Ya, bukan hanya kita bersekutu dengan Tuhan saja, tetapi hidup harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Mau diarahkan oleh Tuhan, maka akan menghasilkan buah. Dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang orang-orang yang menghasilkan buah yang demikian. Apakah hukum dunia maupun juga hukum Tuhan. Itulah kehidupan saudara sekalian, di mana kita bisa hidup menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila kita mau dipimpin hidupnya oleh Roh daripada Tuhan, Roh Kudus, dan hidup kita pasti akan menghasilkan buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Yang ketiga, ini menarik di dalam Roma 1 ayat 13, ya, yaitu bersemangat atau semangat yang berkobar untuk melakukan titah atau perintah agung daripada Tuhan Yesus. Di dalam Roma 1 ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Rasul Paulus mengatakan, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Ingin sekali datang ke Roma. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Selalu ada halangan. Dan tujuannya apa? Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Juga seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Tujuan daripada Rasul Paulus ke Roma bukan untuk jalan-jalan, tetapi ada api yang berkobar dalam hatinya untuk melakukan apa yang menjadi titah agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk membuat orang-orang menjadi murid-murid daripada Tuhan Yesus. Menjadi murid-murid yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus. Untuk membawa jiwa-jiwa supaya mereka juga boleh diselamatkan. Bukankah ini merupakan titah agung kepada gereja pada masa kini? Supaya kita
melakukan titah Tuhan. Harus punya semangat yang berkobar-kobar untuk bawa jiwa datang kepada Tuhan. Percaya dan diselamatkan. Dan dikatakan, supaya di tengah-tengahmu aku menemukan buah jiwa-jiwa. Dan tidak ada kegembiraan daripada Rasul Paulus. Kecuali supaya hidupnya tidak percuma di dalam dunia, tapi menghasilkan buah jiwa-jiwa yang boleh dibawa untuk mengenal nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya akan mengakhiri pelajaran apa yang kita pelajari dari perumpamaan pokok anggur yang benar. Saya simpulkan. Yang pertama, Tuhan inginkan kita supaya menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Dan bukan buah yang memalukan nama daripada Tuhan. Sebagai murid-murid, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, hiduplah melekat di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang berikutnya, hidup mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang berikutnya adalah lakukan firman daripada Tuhan Yesus Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Dia. Ini merupakan rahasia bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Jangan hidup percuma, saudara sekalian. Tidak menghasilkan apa-apa di dalam dunia, tapi hasilkan sesuatu yang berguna, yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Bukankah kita hidup untuk menyenangkan hatinya? Hiduplah menghasilkan buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu di zaman akhir. Kami tahu tidak lama lagi Bapa. Inilah waktunya di mana kami sudah tiba pada waktu tengah malam. Hampir jam 12. Kami hidup pada akhir zaman ini. Biarlah kami mengindahkan firman-Mu. Kami serahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Kami ingin hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan tidak ada lagi keinginan yang lain kecuali menyenangkan Engkau. Dan kalau kami menyenangkan Engkau, Engkau pun akan menyenangkan kami Tuhan. Tidak membuat kami kecewa. Makasih Bapa. Dan kami serahkan saat ini untuk perjamuan kudus di dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap ingat kesengsaraan-Mu adalah bagi kami. Kesengsaraan-Mu, penderitaan-Mu, dan kematian-Mu adalah untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Terima kasih. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap mengingat kasih daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Orang-orang yang berdosa yang tidak layak untuk menerima kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih yang menyelamatkan kami daripada penghukuman Allah yang kekal. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Hancur karena susah
halus, Tuhan hancur karena aku. Apakah saudara menyadari bahwa Tuhan itu hancur karena kita? Penderitaannya demikian besar karena kita. Karena mengasihi saudara dan saya. Marilah kita tidak melupakan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati ganti kita. Mari kita nyanyikan kembali nyanyian ini. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Hancur karena susah, hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Tuhan hancur karena aku. Peganglah roti di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi, saudara sekalian. Inilah roti, ini melambangkan tubuh daripada Kristus. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Ia yang tidak berdosa sudah menanggung segala dosa kita. Sebelum kita makan dan minum, saudara sekalian, marilah kita periksa kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Mari kita merendahkan diri, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kalau selama ini kita gagal melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Kami serahkan melalui perjamuan ini, bukan hanya kami mengintrospeksi kehidupan kami, tetapi melalui perjamuan ini kami boleh disadarkan bersama-sama bahwa apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib, supaya kami beroleh pengampunan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai roti ini. Dikatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan ini tinggi-tinggi. Inilah darah Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan keluar. Darah yang menyucikan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita,
yang membersihkan kita dari segala kecemaran dan kotoran dosa. Dan melalui darah ini ada kuasa, bilur-bilurnya kesembuhan kita. Melalui darah ini yang tercurah melalui luka-luka di tubuh daripada Tuhan kita Yesus. Ada kuasa yang menyembuhkan. Kalau kita sakit, ada kuasa yang menguatkan kita. Amin, Yesus jamah. Ada kuasa Amin, Yesus. yang memberikan kita harapan yang baru. Kuasa yang menghiburkan. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarkan firman Tuhan mengenai cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, dan biarlah kuasa. Kalau Engkau mempersekutukan kami dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan ini, Engkau mempersekutukan kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus melalui perjamuan ini. Biarlah kuasa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang akan menjamah anak-anak-Mu sekalian. Kami percayakan di dalam tangan-Mu Bapa, bahwa pagi hari ini Engkau memberikan kemenangan. Amin, Engkau Yesus. memberikan sukacita kepada Amin, kami. yes. Memberikan kekuatan yang baru Amin. untuk kami tetap memandang Engkau dalam kehidupan ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti pada online ini Bapa. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami hidup pada zaman akhir. Dan berikan kami kekuatan supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup ini, melalui perbuatan kami. Tidak memalukan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saudara-saudara sekalian, terimalah anugerah berkat Tuhan yang akan mengiringi kehidupanmu, yang akan menyertai engkau di dalam perjalananmu pada minggu ini, pekerjaanmu, dan segala pergumulan yang kau hadapi. Tuhan akan senantiasa menyertai engkau. Biarlah saudara angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam penghiburan, di dalam Roh Kudus, menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye.